Buku karya Dr. Aidian Husseini dengan tema Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Pembahasan pertama, tujuan pendidikan. 1. Model pelajar ideal. Belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail. Tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang terbentuknya Profil Pelajar Pancasila. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Rumusan profil pelajar Pancasila tampaknya merupakan penjabaran dan kontekstualisasi dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam menyongsong era disrupsi. Dijabarkan lebih lanjut bahwa pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. A. Akhlak beragama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D. Akhlak kepada alam. Dan E. Akhlak bernegara. Rumusan pelajar Pancasila yang menekankan akhlak mulia merupakan tujuan ideal dan sekaligus tantangan berat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Itulah tujuan Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Juga Nabi Muhammad SAW telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Tujuan pendidikan nasional yang menekankan tujuan pembentukan pelajar berakhlak mulia ini perlu dijabarkan dalam bentuk kurikulum yang tepat. Pemerintah telah merumuskan kurikulum baru yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Pakar pendidikan Islam Profesor Ahmad Tafsir dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa ada 4 langkah untuk membentuk pelajar berakhlak mulia, yaitu dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, dan ditegakkan aturan. Saya menambah satu lagi, yaitu didoakan. Dalam kaitan menyambut Idul Adha, umat Islam senantiasa diingatkan untuk mengenang seorang manusia hebat, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Bahkan setiap hari umat Islam membaca doa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Doa itu kita baca berulang kali dalam salat, mengikuti doa untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Pendidikan akhlak mulia itu memang harus dicontohkan. Kita perlu contoh nyata manusia Indonesia yang disebut sebagai pelajar ideal atau pelajar Pancasila. Karena itu, menyambut Idul Adha 1943 Hijriah ini, kaum muslim dapat menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai model pelajar ideal. Ibrahim adalah lulusan sekolah kehidupan atau kampus kehidupan. Sangatlah jelas bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok pelajar ideal yang memiliki iman yang kokoh, cerdas, kreatif, berani, cinta pengorbanan. Ringkasnya, Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam bahasa milenial, Ibrahim alaihissalam adalah model pelajar ideal banget. Begitu juga Ismail alaihissalam. Karena itu, menyambut Idul Adha, sepatutnya kita merenungkan kembali perjuangan dan keteladanan manusia agung ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang menyadarkan kaumnya termasuk keluarganya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Demi menegakkan iman itulah maka beliau harus menghadapi risiko yang besar, dimusuhi, dibunuh, dikucilkan, dan diusir dari negerinya. Tak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim pun harus meninggalkan keluarganya di tempat yang jauh dari pemukiman. Namun dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan pendidikan terbaik terhadap keluarganya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Iman adalah dasar bagi pembentukan kepribadian yang mulia. Iman yang kokoh akan terwujud dalam bentuk akhlak mulia. Komitmen tauhid itulah yang diminta Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka ditanya, "Sesudahku nanti kamu menyembah siapa?" Para nabi itu tidak berpesan kepada anak-anaknya, "Sesudah aku nanti kalian makan apa?" Pendidikan Nabi Ibrahim berhasil melahirkan sosok Nabiullah Ismail alaihissalam yang juga merupakan contoh pelajar ideal. Ismail dididik langsung oleh seorang ibu yang hebat, yaitu Hajar. Sosok Ibrahim dan Ismail alaihissalam merupakan dua sosok pelajar ideal yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mereka merupakan produk dari kurikulum pendidikan yang benar, yaitu kurikulum berbasis wahyu Allah Subhanahu wa taala.
kecerdasan, dan wahyu membimbing mereka untuk menjadi manusia ideal. Tantangan besar pendidikan di zaman Nabi Ibrahim adalah kemusyrikan dan paham keduniaan. Saat ini kita hidup di zaman yang tantangan akidah bukan lebih ringan dibanding dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dominasi paham sekularisme, materialisme telah menggiring umat manusia ke arah ateisme global. Survei-survei global menunjukkan negara-negara yang dikatakan maju dan makmur justru sebagian besarnya merupakan negara-negara yang tidak menganggap agama sebagai faktor penting dalam kehidupan. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang dianggap paling tinggi rankingnya bukanlah lembaga-lembaga pendidikan yang tujuan utamanya menguatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kampus-kampus yang dianggap paling bergengsi justru secara terang-terangan menolak wahyu sebagai sumber ilmu dan dasar pendidikannya. Karena itu, semoga semua ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini menguatkan kesadaran kita akan pentingnya pendidikan yang benar, yakni pendidikan yang melahirkan manusia-manusia ideal seperti Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Iman dan takwa serta akhlak mulia mereka menjadi modal abadi sepanjang zaman. Mereka cinta ilmu, cinta kebenaran, cinta pengorbanan, dan sangat mengasihi sesama insan. Selamat Idul Adha 1943 Hijriah. Semoga Allah menguatkan iman dan menyempurnakan akhlak kita, keluarga, para pemimpin, dan murid-murid kita semua. Amin. 2. Apa kabar kesehatan jiwa pelajar dan mahasiswa kita? Data Riskesdas, riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada usia remaja 15-24 tahun, persentase depresi mencapai 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm, hingga bunuh diri. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan, bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Data menunjukkan bahwa sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik, dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Tidak ditangani dengan baik bisa menjadi indikasi akan kurangnya fasilitas kesehatan mental, ditambah kurangnya pemahaman akan kesehatan mental. Jadi, menurut data itu, 4,2% siswa-siswa di Indonesia mempunyai niatan untuk bunuh diri. Sedangkan di kalangan mahasiswa sebesar 6,9% punya niat untuk bunuh diri, dan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Itu bukan angka kecil. Tahun 2021, jumlah mahasiswa Indonesia mencapai 8.956.184. Mungkin tahun ini sudah melewati angka 9 juta orang. Jadi ada sekitar 600.000 mahasiswa yang punya niat untuk bunuh diri. Sedangkan yang pernah melakukan percobaan bunuh diri ada 270.000. Kondisi kesehatan jiwa para pelajar dan mahasiswa kita itu patut untuk diperhatikan, sebab merekalah generasi penerus bangsa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah mengamanahkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sepatutnya para pelajar dan mahasiswa adalah manusia yang paling bahagia, sebab mereka sedang dalam proses mencari ilmu secara intensif. Ilmu itu laksana asupan jiwa yang membuat jiwa menjadi tenang. Jika ilmu-ilmu yang diajarkan tidak berdampak positif bagi jiwa insan, maka pasti ada yang salah dengan pendidikannya. Untuk meraih jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, perlu dilakukan berbagai macam latihan ibadah yang sungguh-sungguh atau mujahadah. Dengan itu diharapkan akan menjadi mukmin yang bahagia, memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Seperti dalam firman Allah, wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridha dan diridhai. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa saat sakaratul maut dan saat di akhirat nanti hamba Allah dengan jiwa yang tenang akan mendapatkan seruan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, yakni dia rela menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan Allah pun ridho menjadikan dia sebagai hamba yang dikasihinya. Ibnu Katsir mengutip sebuah doa Rasulullah SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu akan jiwa yang tenang yang beriman akan perjumpaan denganmu dan ridho atas keputusanmu dan merasa puas dengan pemberianmu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ataika.
Kemuliaan dan keterangan jiwa itulah yang ditekankan oleh Islam, agar manusia mencapai taraf tinggi sebagai manusia dan tidak terjebak dalam peradaban yang memuja syahwat dan menuhankan hawa nafsu. Sebagaimana dibudayakan oleh paham sekularisme dewasa ini, peradaban materialisme seperti ini tidak akan mengantarkan manusia untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan hidup. Al-Quran menggambarkan manusia-manusia yang berinteraksi dengan alam atau ayat-ayat Allah, tetapi tidak sampai mengenal Tuhannya yang sesungguhnya. Maka mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Juga disebutkan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan-makan sebagaimana makannya binatang-binatang, dan mereka adalah tempat mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Orang mukmin juga makan-makan dan bersenang-senang, menikmati makanan serta kesenangan hidup lainnya. Tetapi orang mukmin tidak menjadikan makan dan segala kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidup dan kenikmatan tertinggi. Sebab mereka memiliki tujuan kehidupan yang lebih tinggi, yaitu mengenal dan beribadah kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang sejati. Zikir kepada Allah adalah menenteramkan jiwa. Betapa banyak manusia tertipu dengan kenikmatan duniawi. Ia menyangka akan bahagia saat mereguk segala syahwat dunia. Ternyata kesenangan dunia itu menipunya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Lihatlah betapa banyak manusia tersohor dan bergelimang harta serta kebebasan, akhirnya hidup dalam keresahan dan berujung kepada obat-obatan terlarang, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Banyak manusia terkecoh oleh kenikmatan duniawi sehingga melupakan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Pada hakikatnya itulah kesuksesan setan dalam menghiasi hal-hal maksiat dan kejahatan sehingga tampak indah dan menawan di mata manusia. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku, maka pasti akan aku jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Tak satu pun anak saya hadir di pemakaman ibunya. Saya sedih dan terpukul. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena itu akibat dari saya. Itulah yang saya ajarkan pada anak-anak. Sayalah sekarang yang menanggung akibatnya, kata sang dokter sambil terisak. Belakangan sang dokter mendalami agama. Ia belajar ajaran-ajaran Nabi, di antaranya belajar tentang cara mendidik anak dan lain-lain. Setelah paham agama, sang dokter merasa selama ini telah salah mendidik anak. Saya merasa sudah menjerumuskan anak-anak dengan menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Mereka jadi jauh dari agama, jauh dari pemahaman konsep hidup yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kata sang dokter. Belakangan sang dokter berencana menjual aset-asetnya, membeli lahan yang cukup luas, membangun pesantren dan sekaligus tinggal di sana. Ia berharap ke depan ada salah satu cucunya mau tinggal bersamanya, belajar di pesantren. Ada berbagai kisah serupa dengan dialami sang dokter dari Bandung itu. Tak heran kini banyak profesional yang bergairah mengirim anak-anaknya untuk belajar di pesantren. Mereka berharap anak-anaknya tidak mengulang kelemahan orang tuanya dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Sang dokter adalah salah satu korban pendidikan modern yang memandang anak sukses adalah yang sukses secara materi dan memiliki status sosial tinggi. Untuk meraih sukses itu, sejak dini anak disekolahkan ke sekolah-sekolah favorit dan tujuan utamanya bisa melanjutkan kuliah di program studi jurusan favorit di universitas favorit. Biasanya para orang tua memiliki persepsi bahwa sekolah atau universitas favorit adalah sekolah atau universitas yang lulusannya bisa bekerja di tempat-tempat yang diduga kuat akan menghasilkan banyak uang. Dan hingga kini pemerintah membuat kebijakan yang menempatkan perguruan tinggi menjadi sejenis balai latihan kerja. Itu tujuan utamanya. Itu artinya pendidikan kita belum menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menurut pasal 31 ayat 3, tujuan pendidikan kita adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Ini tujuan yang utama. Orang yang beradab atau berakhlak mulia pastilah orang yang memahami hakikat dan tujuan hidup di dunia ini. Tapi saat ini para murid mulai jenjang TK sampai perguruan tinggi dididik terutama untuk bisa menjadi pekerja yang bisa cari makan. Mereka tidak dididik terutama untuk menjadi manusia yang baik, apalagi menjadi orang tua yang baik. Tidak heran jika banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana mereka bisa melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala merintahkan para orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Caranya adalah dengan mendidik mereka dengan adab dan ilmu, agar anak-anak menjadi orang berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Yang merusak masyarakat dan bangsa dan negara bukan orang-orang bodoh, tetapi masyarakat rusak akibat dari banyaknya orang-orang berilmu tinggi tetapi tidak beradab atau akhlaknya bejat. Untuk menjawab persoalan inilah beberapa kali kami selenggarakan pelatihan guru keluarga. Tujuannya untuk membekali orang tua agar mereka bisa menjadi guru utama bagi anak-anaknya sendiri. Dengan itu orang tua itu insya Allah bisa menunaikan kewajibannya dalam mendidik anak dengan benar,
dan sekaligus menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi yang hebat, generasi unggul yang beradab. Tahun 2019, panduan dan materi pelatihan itu telah diterbitkan oleh Pustaka Arafah di Solo, menjadi buku dengan judul Kiat Menjadi Guru Keluarga, Menyiapkan Generasi Pejuang. Konsep ilmu. Hingga kini sangat tidak mudah bagi orang tua untuk meyakinkan anak-anaknya yang lulus SMA agar memilih lembaga pendidikan tinggi yang mengutamakan penguasaan adab dan ilmu untuk keselamatan iman dan ketinggian akhlak mulia. Kuliah di kampus yang mengutamakan penguasaan Islam, worldview, dan pemikiran Islam dianggap tidak menjanjikan masa depan gemilang di dunia. Tujuan meraih gengsi sosial, gelar akademik, dan keterampilan kerja masih ditekankan di tempat yang tertinggi, melebihi tujuan penguatan iman dan akhlak mulia. Banyak orang tua dan siswa percaya kepada daftar ranking universitas yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga asing. Padahal daftar ranking itu sama sekali tidak memasukkan kriteria iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai kriteria kampus yang unggul. Bahkan masih banyak perguruan tinggi Islam yang belum menerapkan konsep adab ilmu dalam menyusun tujuan dan kurikulum pendidikan di kampusnya. Kisah sang dokter dari Bandung itu semoga menyadarkan kita semua bahwa pendidikan anak, khususnya di jenjang pendidikan tinggi, harus mengutamakan penguasaan Islamic worldview, penanaman adab dan akhlak mulia, serta penguasaan ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah secara proporsional. Dalam bahasa sederhana, punya ilmu dan keterampilan untuk cari makan itu penting, tapi menjadi orang baik dan bisa cari makan itu lebih penting. Allahu a'lam bishawab. 4. Setelah pandemi mereda, mengapa masjid-masjid kita tetap sepi? Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan, kemelaratan, supaya mereka menundukkan diri kepada Allah. Maka mengapakah mereka tidak mau menundukkan diri saat datang musibah-musibah itu? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menjadikan perbuatan-perbuatan mereka tampak indah. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 42-44. Alhamdulillah, pandemi COVID-19 semakin mereda. Sejak Ramadan 1443 Hijriah lalu, kita sudah leluasa menjalankan ibadah di masjid-masjid. Aneka kegiatan salat jamaah dan taklim berjalan kembali. Semua itu tentulah anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Tetapi ada sesuatu yang patut kita renungkan dan evaluasi. Setelah Idul Fitri, tampaknya masih banyak masjid kita yang sepi, khususnya sepi dari partisipasi salat berjamaah dan taklim anak-anak muda. Jika manusia sudah terlalu keras hatinya, maka peringatan Allah pun tidak mempan lagi. Maksiat dan aneka kezaliman tetap dijalankan, bahkan ada yang terus-menerus melakukan kejahatan dan kezaliman kepada sesama insan. Lebih jahat lagi, ia memandang perbuatan jahatnya itu sebagai satu bentuk kebaikan, sebab setan telah berhasil menyesatkannya. Dalam kondisi kematian hati dan kepongahan jiwa semacam itu, maka Allah semakin menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan dan keangkuhan. Ketika itulah pintu-pintu kesenangan justru dibuka, sehingga mereka semakin lupa diri. Allah berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan kaum yang lupa diri. Amin. 5. Makna ketuhanan yang Maha Esa melambangkan ajaran Tauhid. Pendidikan nasional ditujukan untuk melahirkan sosok pelajar Pancasila. Tujuan itu tidak akan tercapai jika pemahaman terhadap Pancasila dipaksakan untuk menjauhkan para pelajar muslim dari agamanya. Karena itulah para tokoh bangsa memberikan penjelasan yang proporsional tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Dalam bukunya Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965, Jakarta, Gema Insani Pers 1996. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif mencatat bahwa pada 18 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya sangat kewalahan menghadapi Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah. Akhirnya melalui Muhammad Hatta yang menggunakan jasa Teuku Muhammad Hasan, Ki Bagus dapat dilunakkan sikapnya dan setuju mengganti 7 kata dengan Yang Maha Esa. Syafi'i Ma'arif selanjutnya menulis, dengan fakta ini tidak diragukan lagi bahwa atribut Yang Maha Esa bagi sila ketuhanan adalah sebagai ganti dari 7 kata atau 8 perkataan yang dicoret. Di samping juga melambangkan ajaran tauhid, monoteisme, pusat seluruh sistem kepercayaan dalam Islam.
Namun tidak berarti bahwa memeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. Tokoh Muhammadiyah yang juga pahlawan nasional, Kasman Singodamejo, dalam sidang Konstitus tanggal 2 Desember 1957 mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Ia secara kritis mengkhawatirkan Pancasila diangkat sebagai suatu agama yang suci yang mengkafirkan orang yang berani menyaksikannya dengan cap-cap pengkhianatan. Kasman mengkritik ucapan Nyoto dari PKI pada sidang Konstitus 28 November 1957 yang menyatakan Pancasila itu bersegi banyak dan berpihak kemana-mana. Kasman Singodamejo berkomentar, itu artinya dan menurut kehendak dan tafsirnya PKI bahwa Pancasila itu dapat dan boleh saja bersegi ateis dan politis, pun dapat boleh saja berpihak ke syaitan dan neraka. Majelis Konstitut akhirnya dibubarkan dan dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Kasman dan para tokoh Islam lainnya menerimanya karena telah sah secara konstitusional. Dalam bukunya Renungan dari Tahanan, Kasman menulis, seluruh rakyat Indonesia termasuk seluruh umat Islam yang meliputi mayoritas mutlak dari rakyat Indonesia itu kini harus mengindahkan dekret Presiden itu sepenuh-penuhnya. Dalam sidang BPUPK, Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam. Sebab inilah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak. Sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi, janganlah hendaknya jiwa yang 90% dari rakyat itu diabaikan saja, tidak diperdulikan. Saya khawatir apabila negara Indonesia ini tidak berdiri atas agama Islam. Kalau umat Islam yang terbanyak itu nanti bersikap pasif atau dingin, tidak bersemangat, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Tuan Kiai Sanusi tadi. Tetapi saya mengharap janganlah sampai kejadian demikian, tuan-tuan. Sudah banyak pembicara yang berkata bahwa agama Islam itu memang tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi dan suci? Apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Kalau jiwa manusia tidak mau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah, tuan-tuan. R.M. Abe Kusuma, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, halaman 147 sampai 148. Para tokoh Islam yang berjuang untuk kemerdekaan dan kejayaan Indonesia memiliki pemikiran dan kecintaan terhadap Indonesia, tetapi mereka juga tidak kehilangan komitmen dan kecintaannya kepada agamanya Islam. Mereka memperjuangkan cita-cita Islam sebab mereka memiliki keyakinan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Beliau memberi contoh sebagai manusia yang paling mulia akhlaknya. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW berhasil mendidik satu generasi terbaik yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam, sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke Cina melewati kepulauan Nusantara. Uniknya, para tokoh Islam juga memperhatikan budaya lokal. Mereka tidak melakukan Arabisasi, tetapi melakukan Islamisasi. Itulah yang dilakukan para ulama di Nusantara dengan melahirkan bahasa Arab Melayu. Budaya-budaya yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dijaga, tetapi budaya-budaya yang tidak baik seperti makan daging manusia diupayakan untuk ditinggalkan. Semua dilakukan dengan bijak dan bertahap. Karena itu, untuk memajukan dan menjayakan Indonesia tidak bisa dilakukan dengan proses sekularisasi dan pendangkalan akidah Islam. Para tokoh Islam sudah mengingatkan sejak jauh sebelum masa kemerdekaan. Adalah kerugian besar jika umat Islam yang mayoritas di Indonesia dijauhkan dari agamanya. Bangsa Indonesia akan kehilangan potensi atau energi besar dalam pembangunan bangsa, sebab dengan keimanan yang kuat maka seorang akan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Ia tidak akan mau korupsi atau menzalimi manusia manapun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab di akhirat. Ia bukan hanya takut dengan hukum dunia atau takut atasannya. Jadi itulah potensi agama bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Dasar pijakannya adalah tauhid. Dalam Pancasila, nilai tauhid ketuhanan yang Maha Esa itu diletakkan di posisi pertama. Karena itulah para tokoh Islam tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah dalam usaha memperjuangkan terwujudnya insan-insan mulia melalui dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, upaya ini terus menampakkan kemajuan di Indonesia. Pada saat yang sama, umat Islam Indonesia harus mencegah munculnya pemahaman ekstrim yang bisa memecah belah umat Islam dan merusak keharmonisan kehidupan masyarakat. Dakwah Islam harus dilakukan dengan cerdas dan bijak, yakni bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa mujadalah hiya ahsan.
Pada surat An-Nahl ayat 1 dan 5. Semoga Indonesia terus berkembang menjadi negeri adil, makmur dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. 6. Bung Hatta, ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar yang memimpin ke jalan kebenaran. Kesempatan para tokoh bangsa yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila memiliki makna yang dalam. Proklamator kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta atau dikenal Bung Hatta menegaskan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Lalu Bung Hatta menegaskan, akibat daripada perubahan urutan sila yang 5 itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi hanyalah dasar hormat menghormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat. Perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan goib membimbing kembali ke jalan yang benar. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktik hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti kasih sayang serta adil. Profesor Noto Nagoro, pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, menulis dalam bukunya Pancasila secara ilmiah populer, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Buya Hamka pernah menulis sebuah risalah kecil berjudul Urat Tunggang Pancasila. Isinya menyebutkan bahwa suatu bangsa menurut kaum yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa akan mencapai derajat setinggi-tingginya selama mereka masih memegang 3 perkara pokok dari kemerdekaan, yaitu 1. Merdeka irodah, 2. Merdeka pikiran, dan 3. Merdeka jiwa. Kepercayaan inilah yang menyebabkan tidak ada ketakutan, tidak takut miskin, dan tidak sombong lantaran kaya, tahan seketika dapat sengsara dan tahan pula seketika dapat nikmat, dan tidak pula canggung ketika jatuh dari nikmat, karena yang dikerjakan dalam hidup ini adalah bakti dan ibadah belaka. Dan kalau pokok ini yang runtuh, kemerdekaan jiwa, inilah permulaan hilang kemerdekaan, walaupun serdadu asing tidak ada dalamnya lagi, bahkan pemerintahannya itulah yang akan asing baginya. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Desember 1983 memutuskan deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang antara lain menegaskan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Penjelasan Bung Hatta, pakar Pancasila dan sejumlah ulama tentang ketuhanan yang Maha Esa perlu direnungkan agar jangan terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia. Bung Hatta menegaskan dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan pemerintahan negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dalam ajaran Islam, sekedar pengakuan saja terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan belum memenuhi konsep tauhid yang sempurna. Iblis pun telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi dalam Al-Quran iblis disebut kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Seorang muslim yang baik tentulah tidak mau jika statusnya di hadapan Tuhan sama dengan iblis, yakni hanya mengakui keberadaan eksistensi Tuhan yang Maha Esa tetapi menolak tunduk dan patuh padanya, membangkang terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui utusannya. Berdasarkan penjelasan dari berbagai tokoh bangsa tentang makna ketuhanan yang Maha Esa tersebut, maka jangan sampai ada pandangan bahwa orang muslim yang menjalankan agamanya dengan baik dituduh sebagai musuh bangsa atau anti Pancasila. Di masa lalu, di masa Orde Baru, anak-anak sekolah yang mengenakan jilbab di sekolah harus dikeluarkan dari sekolahnya. Padahal ketika itu pemerintah sedang gencar-gencarnya mewajibkan penataran, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau P4.
Bagaimana mungkin anak-anak muslimah melaksanakan ajaran agamanya tetapi justru dihukum dan dikeluarkan dari sekolahnya? Pemerintahan Orde Baru akhirnya mencabut larangan berjilbab bagi anak-anak sekolah. Bahkan kebijakan itu kemudian diperluas lagi dengan menerima hadirnya peradilan agama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang semula ditolak keras dan dituduh anti NKRI. Akhirnya peradilan agama untuk orang muslim itu pun hadir dan alhamdulillah NKRI tetap utuh. Jadi sudah terbukti bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terhadap pelaksanaan ajaran Islam bagi orang muslim di Indonesia. Jika ajaran Islam diamalkan dengan adab yang benar, maka insya Allah akan semakin mengokohkan makna ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengamanahkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Itu artinya perintah agar seluruh orang muslim di Indonesia, baik pejabat atau rakyat, agar menjadi muslim yang baik, yakni muslim yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni yang siap dan ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita perlu terus mikir. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Amin. 7. Beginilah negara religius yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional. Para pelajar yang ideal diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Karena itu, gambaran tentang negara maju atau negara ideal sepatutnya disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam sejumlah sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritu Zyunbi Tiosakai, meskipun tidak mendukung berdirinya negara berdasarkan Islam, sejumlah tokoh pendiri bangsa mengusulkan agar Indonesia merdeka adalah negara yang bersifat religius. Karena itu jangan sampai negara Indonesia mengabaikan peran agama, apalagi merusak ajaran agama. Pada pembukaan sidang BPUPK pada 28 Mei 1945, 62 anggota BPUPK mengucapkan pernyataan antara lain bahwa kami ingin selekas mungkin datangnya Indonesia merdeka, agar Indonesia sebagai negara dapat menjalankan perbuatan nasional yang pertama ialah merebut kembali tiap-tiap jengkal tanah yang diperkosa oleh musuh, bahwa bangsa Indonesia akan berjuang mati-matian membersihkan tanah airnya daripada jejak kaki musuh yang akan menjerumuskan bangsa dan daerah Indonesia yang tengah membentuk negara merdeka ke dalam jurang penghinaan, penjajah dengan perampasan jiwa dan agama, hak dan harta benda kebangsaan. Perlu dicatat bahwa perdebatan di dalam BPUPK didahului dan diliputi oleh situasi kegairahan umat Islam dalam menyongsong kemerdekaan menyusul adanya janji kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Pada akhirnya tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso sudah mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 12 sampai dengan 14 Oktober 1945, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) yang merupakan perhimpunan organisasi-organisasi Islam utama di Indonesia mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan bahwa 1. Kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan kaum muslimin Indonesia. 2. Kemerdekaan Indonesia adalah salah satu syarat penting guna tercapainya kemerdekaan umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya dengan semestinya. Berita rencana kemerdekaan Indonesia juga mendapat sambutan khusus dari Muhammad Amin Al-Husaini, mantan mufti Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, yang ketika itu tinggal di Jerman. Amin Al-Husaini mengirimkan surat kepada PM Jepang Koiso melalui dubesnya di Jerman. Dikatakannya bahwa sekalian kaum muslim di dunia, sungguh-sungguh perhatikan benar-benar nasib Indonesia yang punya penduduk kaum muslimin lebih dari 60 juta itu. Surat Amin Al-Husaini itu dijawab oleh Syekh Hashim Asy'ari, pemimpin tertinggi MASYUMI, dengan surat sebagai berikut. Atas perhatian Tuan dan seluruh alam Islam tentang janji Indonesia merdeka, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atas nama kaum muslimin se-Indonesia menyatakan terima kasih, ashkuru walhamdulillah. Guna kepentingan Islam, kami lebih perhebatkan perjuangan kami di samping dai Nippon sampai kemenangan akhir tercapai. Moga-moga pula perjuangan Tuhan untuk kemerdekaan negeri Palestina dan negeri-negeri Arab lainnya tercapai. Majelis Syuro Muslim Indonesia, Hashim Asy'ari. Sementara itu, Imam Amin Al-Islami, Imam Masjid Tokyo, seperti ditulis dalam berita Domei 18 Oktober 1944, menyatakan di seluruh dunia Indonesia terkenal sebagai negara Islam. Amanat Mufti Besar Amin Al-Husaini yang turut bergembira dengan perkenan Indonesia merdeka di kemudian hari jelas menunjukkan bahwa Indonesia merdeka merupakan salah satu sokok guru yang kuat guna kemajuan umat Islam. Kemerdekaan Indonesia yang juga berarti kemerdekaan kaum muslimin sudah tentu saja sangat menggembirakan kita sekalian.
Mudah-mudahan umat Islam bekerja segiat-giatnya guna melaksanakan Islam Indonesia, akan bekerja kemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya, yang penuh diliputi perdamaian dan kemakmuran sebagai negara Islam yang pertama di Asia Timur Raya. Kegairahan umat Islam dalam menyongsong kemerdekaan dan semangat mereka dalam mewujudkan sebuah negara berdasarkan Islam tercermin dalam pidato dan pernyataan tokoh-tokoh Islam yang duduk dalam BPUPK. Dalam sidang BPUPK hari pertama 29 Mei 1945, Muhammad Yamin yang digolongkan ke dalam tokoh nasionalis sekuler menyebutkan bahwa peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Yamin menyebut dasar-dasar yang tiga, yaitu permusyawaratan, Quran, mufakat adat, perwakilan adat, dan kebijaksanaan rasionalisme. Dalam usulan berupa poin-poin tanpa penjelasan, Yamin juga mencatat kepala negara, pemerintah daerah, dan pemerintahan persekutuan desa atau nagari, marga, dan lain dipilih secara timbur dalam permusyawaratan yang disusun secara rakyat, pemerintahan syariah. Pada hari itu, anggota lain Susanto Tirto Projo berpidato yang isinya antara lain menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka harus memiliki soko guru. 1. Pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Ini berarti harus adanya badan perwakilan rakyat atau parlemen. 2. Badan kehakiman yang satu untuk segenap penduduk yang bebas dari pengaruh badan-badan pemerintahan. 3. Perekonomian yang teratur dan terbatas untuk kebutuhan masyarakat. Ini berarti membuang pendirian liberalisme. 4. Pendidikan rohani dan jasmani seluas-luasnya dengan menjauhkan sifat-sifat intelektualisme dan materialisme. Sidang BPUPK 31 Mei 1945, Supomo mendukung gagasan negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam. Supomo menegaskan mengusulkan suatu bentuk negara nasional yang bersatu, yang diuraikan sebagai berikut. Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat religius. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu, dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam. Sebagai contoh, dalam negara Islam itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin, kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara-negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam. Kita tegaskan lagi, cita-cita negara Indonesia menurut Mr. Supomo, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam. Kita berharap para elit dan pemimpin negara kita memegang amanah para pendiri bangsa ini, jangan sampai dalam merumuskan konsep pembangunan agama ditinggalkan. 8. Mewujudkan peradaban takwa di Indonesia. Sesuai amanah Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3, sepatutnya bangsa Indonesia berlomba-lomba membangun peradaban takwa di bumi Nusantara ini. Sebab perintah dalam konstitusi kita itu begitu tegas. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Sangat tegas dan jelas. Takwa adalah buah ibadah Ramadan yang ikhlas dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata takwa bukanlah kata biasa. Kata ini mudah diucapkan tapi sangat tidak mudah diaplikasikan. Kata takwa inilah yang telah mengubah bangsa Arab dari bangsa yang dipandang rendah menjadi bangsa yang hebat. Di zaman kebodohan atau jahiliyah, bangsa Arab memiliki cara pandang yang salah terhadap kemuliaan. Karena itu mereka menjadi bangsa yang rendah. Saat itu mereka memandang dan menyikapi serta memuliakan seorang hanya berdasarkan aspek materinya saja. Orang dimuliakan karena banyak harta, banyak pengikut, kepandaian menghibur, keturunan bangsawan, dan lain-lain. Rasulullah SAW membawa pesan wahyu tentang takwa yang mengubah cara pandang bangsa Arab dan umat manusia yang meluk Islam. Cara pandang takwa ini memuliakan seorang dari segi ketakwaan, bukan dari segi kekayaan, ketampanan, atau keturunan. Nilai kemuliaan yang baru ini berbasis pada konsep Inna akramakum indallahi atqakum. Quran Surat 49 ayat 13. Mulai dari sinilah kemuliaan tidak lagi dinisbatkan pada Abu Lahab dan Abu Jahal, melainkan kepada Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, dan orang-orang yang beriman lainnya. Lihat juga Quran Surat Al-Imran ayat 139 bahwa janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian berduka cita, karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.
Berdasarkan konsep inilah Rasul SAW mendidik para sahabatnya menjadi orang yang bertakwa, yang bukan hanya pintar. Rasul dan para sahabat berhasil menjadikan bangsa Arab dan negeri Madinah khususnya menjadi negara adidaya yang mampu mengalahkan bangsa superpower yang punya banyak pengalaman perang dan yang jumlahnya 10 kalinya dari kaum muslimin, yaitu pasukan Romawi dalam perang Yarmuk. Allah telah firmankan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 69, yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 200 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Jadi, ketika kata takwa dijadikan sebagai asas dan tujuan pembangunan masyarakat dan bangsa, maka masyarakat dan bangsa itu akan menjadi masyarakat dan bangsa yang unggul dalam seluruh aspek kehidupannya. Keberhasilan Rasulullah SAW itu memang sudah memenuhi aspek syariat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kalau sekiranya satu penduduk beriman dan bertakwa, pasti akan aku kucurkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi rumus sederhananya, jika kita ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling mulia, maka jadikan konsep takwa sebagai asas dan tujuan pembangunan. Itu saja, tapi jangan hanya slogan, tapi benar-benar diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, yang seharusnya dimuliakan sebagai tamu VIP dalam suatu acara kemasyarakatan atau kenegaraan adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena kelucuan dan kecantikannya. Konsep takwa ini juga konsep yang adil. Dalam segala sesuatu ditempatkan pada tempat yang mestinya, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Allah berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan sebelum keadilan itu terwujud, ada satu proses yang disebut penanaman adab yang juga berdasarkan pada hikmah. Adab is coming from hikmah. Dengan demikian terbentuklah satu kerangka yang diawali hikmah, kemudian adab, lalu keadilan. Ketika itulah seorang berada pada tempat yang mulia, itu derajat takwa. Itulah mengapa para ulama mendefinisikan takwa sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Karena memang saat itulah perintah Allah sudah benar-benar dilaksanakan dengan benar dan tepat, sebagaimana contoh yang di atas. Konsep takwa inilah yang sepatutnya menjadi basis dalam membangkitkan satu generasi yang akan menaikkan kembali peradaban Islam. Jika takwa tidak dijadikan standar dalam pendidikan, bagaimana mungkin generasi unggul bisa terlahir? Sebab Allah hanya mau mengucurkan berkah dari langit dan bumi jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Keberkahan itulah yang diraih oleh generasi sahabat, generasi Salahuddin, dan generasi Muhammad Al-Fatih. Mereka menjadi generasi unggul karena ketakwaannya. Mereka bukan generasi yang hina yang dijadikan sebagai ajang permainan berbagi kaum. Dan kunci kelemahan serta kehinaan umat Islam sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu virus al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Karena itu jika kita mencoba memproyeksikan masa depan umat dan negeri kita, maka lihatlah proses pendidikan yang dijalani oleh anak-anak di zaman kini. Apakah pendidikan di Indonesia sudah selaras dengan apa yang telah tercantum dalam Konstitusi Undang-Undang 1945? Apakah kata iman, takwa, serta akhlak mulia yang tercantum dalam konstitusi itu benar-benar dihayati dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan kita? Apakah kriteria universitas terbaik didasarkan pada penilaian iman dan takwa serta akhlak mulia? Atau justru sebaliknya, yakni yang dikatakan mulia dan terbaik adalah yang punya jabatan dan harta melimpah meskipun pencetak lainnya? Kerusakan masyarakat dan negara memang berawal dari kerusakan ilmu dan pendidikannya. Karena itu dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Imam Al-Ghazali mengingatkan sesungguhnya rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulamanya rusak, dan ulama rusak karena cinta harta dan kedudukan. Karena itu, jika ingin mewujudkan bangsa dan negara yang mulia, jadikanlah takwa sebagai asas dan tujuan pendidikan kita. Mulai dari keluarga, masjid, pesantren, sekolah, kampus, dan sebagainya. Insya Allah dengan takwa kita jaya. Allahu Akbar. 9. Menjadikan ulil albab sebagai kompetensi utama pendidikan. Pada hari Kamis 24 bulan 3 2022, saya mengisi acara kuliah umum di program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Tema yang diminta adalah seputar tafsir ulul albab dalam Al-Quran. Ulul albab artinya orang yang punya akal, adalah sebutan yang mulia. Kedudukannya terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dijelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah ia dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring? Kata ulul albab disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Qur'an. Beberapa sifat yang mulia yang memiliki insan ulil albab, di antaranya 1. Senantiasa memenuhi janji. 2. Menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya serta takut kepada hisab yang buruk.
3. Sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah padanya. Sementara itu ulul albab juga orang yang senantiasa berpikir tentang berbagai hal yang terjadi di alam ini. Perintah Allah untuk senantiasa berpikir dan berzikir ditunjukkan kepada semua orang, baik yang pintar maupun yang tidak pintar. Allah menciptakan manusia dengan keragaman potensi masing-masing. Tidak semuanya pintar. Artinya semua manusia jika mau berpikir dengan benar dan mampu memahami ayat Allah bisa menjadi ulil albab. Jika diperhatikan ciri-ciri ulil albab dalam Al-Quran, maka tampak bahwa manusia cerdas adalah manusia yang mampu memahami ayat-ayat tanda-tanda Allah dengan benar, sehingga ia menundukkan dirinya kepada Allah setelah memahami ayat-ayat Allah. Ia pun tertunduk patuh kepada Allah dengan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Itulah hakikat Islam, yakni ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Ia tidak sombong seperti iblis, ia rela dan ikhlas diatur oleh Allah. Tapi ia juga mampu memahami dan memanfaatkan ayat-ayat Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Universitas Islam Indonesia sebagai universitas Islam tertua di Indonesia pun mencadangkan lulusannya menjadi ulil albab. Pesantren mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga bernama Pesantren Ulil Albab. Saya masuk ke pesantren ini yang diresmikan pembukaannya oleh Muhammad Nasir tahun 1987. Gambaran ulil albab sebagai seorang cendekiawan yang cerdas dan taat kepada Allah, senantiasa berpikir dan berzikir dalam segala kondisi. Tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang mengutamakan lulusannya menjadi orang-orang yang sukses secara materi di dunia. Harusnya kriteria ulil albab ini menjadi standar kompetensi lulusan yang utama. Ulil albab itu pula yang seharusnya menjadi kriteria utama apakah lembaga pendidikan itu baik atau tidak. Saat ini masih banyak sekolah, termasuk sekolah-sekolah Islam, yang menempatkan dirinya sendiri sebagai lembaga pendidikan kelas bawah karena lulusannya sedikit atau tidak ada yang diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang dianggap favorit oleh banyak orang. Padahal untuk masuk perguruan tinggi favorit biasanya tidak disyaratkan seorang memiliki kriteria ulul albab. Yang penting ia bisa lulus tes masuk perguruan tinggi. Dalam sebuah kunjungan di satu sekolah yang dikenal favorit akhir Maret 2022, pimpinan sekolah itu menyatakan sedikitnya sekolah Islam yang masuk 10 sekolah terbaik secara nasional. Itu didasarkan pada hasil UTBK sejumlah mata pelajaran. Ketika itu saya sampaikan bahwa jika kita menjadikan nilai matematika, sains, dan bahasa Inggris sebagai kompetensi utama dalam menentukan ranking sekolah, maka secara otomatis sebagian besar sekolah akan masuk kategori ranking rendah dan dianggap sekolah tidak bermutu. Dengan kriteria itu maka dianggap berkualitas tinggi adalah murid-murid yang pintar-pintar saja. Lalu kepintaran itu dijadikan sebagai potensi untuk mengejar kekayaan dan gengsi sosial. Ujungnya peta jalan pendidikan diarahkan untuk mengikuti peta jalan pekerjaan, bukan peta jalan keilmuan. Agar murid menjadi insan-insan ulil albab, yakni orang yang senantiasa berpikir dan berzikir serta tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pendidikan gagal melahirkan insan-insan ulil albab, maka yang akan lahir adalah manusia-manusia yang hidupnya seperti binatang ternak karena mereka tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Mungkin ia pintar dalam membaca fenomena alam secara fisik sehingga mendapatkan berbagai penghargaan duniawi, tetapi ia gagal memahami fenomena alam sebagai ayat-ayat Allah, menundukkan dirinya sebagai Sang Maha Pencipta. Hidupnya hanya seperti menuruti syahwat, seperti binatang ternak. Hidupnya hanya untuk makan-makan dan bersenang-senang. Tentu saja dalam konsep pendidikan berbasis adab atau ta'dib, maka para murid yang pintar diberikan target-target kompetensi yang berbeda dengan murid-murid yang kurang pintar. Kata Rasulullah SAW, manusia itu laksana barang tambang, seperti emas dan perak. Setiap murid atau mahasiswa harus ditempa dan dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing agar ia menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Allahu a'lam bishawab.